Di sebuah rumah sederhana di pinggiran Jakarta, Aisyah membanting pintu kamarnya dengan keras, air mata mengalir deras di pipinya. Ayahnya, Pak Hadi, berdiri di ruang tamu dengan wajah merah padam, memegang surat yang ditemukannya di tas Aisyah, surat cinta dari Lina, teman kuliahnya yang ternyata lebih dari sekadar sahabat. "Kau bukan anakku lagi," teriak Pak Hadi, suaranya menggema di seluruh rumah, membuat ibunya, Bu Siti, terduduk lemas di lantai sambil menangis histeris. Aisyah, gadis berusia 25 tahun dengan rambut panjang hitam legam dan mata coklat yang selalu penuh semangat, tidak pernah membayangkan hari ini akan datang secepat ini. Ia telah menyembunyikan rahasianya selama bertahun-tahun, tapi sekarang semuanya terbongkar. Lina, wanita berusia 27 tahun dengan senyum menawan dan sikap percaya diri yang membuat Aisyah jatuh hati, adalah alasan di balik semua ini. Mereka bertemu di kampus Universitas Indonesia, di kelas sastra, di mana diskusi tentang puisi Chairil Anwar berubah menjadi percakapan pribadi yang mendalam. Awalnya, Aisyah mengira itu hanya persahabatan biasa, tapi lama-kelamaan, perasaannya berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang dilarang oleh norma masyarakat Indonesia yang konservatif. Malam itu, keluarga Aisyah berkumpul di ruang tamu. Pak Hadi, seorang pegawai negeri sipil yang taat beragama, tidak bisa menerima kenyataan bahwa putrinya mencintai sesama jenis. "Ini dosa besar, Aisyah. Kau harus berubah, atau pergi dari rumah ini," katanya dengan suara tegas, matanya penuh kemarahan dan kekecewaan. Bu Siti, ibu rumah tangga yang selalu mendukung anak-anaknya, kini terjebak di antara cinta maternal dan tekanan sosial. "Kenapa kau begini, Nak? Kita bisa cari bantuan, psikolog atau ustaz," pintanya sambil memegang tangan Aisyah. Tapi Aisyah tahu ini bukan pilihan yang bisa diubah begitu saja. Ia telah berjuang dengan dirinya sendiri selama bertahun-tahun, membaca buku-buku tentang identitas seksual, bergabung dengan komunitas online rahasia, dan akhirnya menerima siapa dirinya. Adik Aisyah, Rina, yang baru berusia 18 tahun, menyaksikan semuanya dari sudut ruangan. Rina, gadis remaja yang polos dan taat pada orang tua, merasa bingung dan takut. "Kak, jangan pergi," bisiknya, tapi Aisyah hanya bisa memeluknya sebentar sebelum ayahnya memisahkan mereka. Debat sengit berlangsung hingga larut malam. Pak Hadi mengutip ayat-ayat suci, Bu Siti menangis tanpa henti, dan Aisyah mencoba menjelaskan bahwa cintanya tulus, bukan pilihan yang disengaja. "Aku tidak memilih ini, Ayah. Ini bagian dari diriku," katanya dengan suara gemetar. Tapi kata-katanya jatuh di telinga tuli. Akhirnya, dengan hati hancur, Aisyah mengemasi barang-barangnya. Ia meninggalkan rumah itu di bawah hujan deras, tanpa tahu kemana harus pergi. Di luar, Lina menunggu di mobilnya, matahari sudah terbenam, meninggalkan Jakarta dalam kegelapan. "Aku di sini untukmu," kata Lina sambil memeluk Aisyah yang basah kuyup. Mereka berdua tahu, ini adalah awal dari perjuangan yang lebih besar. Aisyah, yang dulu hidup nyaman di keluarga menengah, kini harus menghadapi dunia sendirian. Ia pindah ke apartemen kecil di kawasan Kemang, bekerja sebagai editor relance di sebuah penerbitan online. Lina, yang berasal dari keluarga lebih liberal di Bandung, mendukungnya sepenuh hati. Tapi tekanan sosial mulai datang. Teman-teman kuliah menjauh, gosip menyebar di media sosial, dan Aisyah sering mendapat pesan ancaman dari akun anonim. "Lesbi seperti kalian harus diobati," bunyi salah satu pesan itu. Aisyah mulai meragukan dirinya sendiri. Malam-malam ia terbangun karena mimpi buruk, membayangkan wajah ayahnya yang marah. "Apakah aku salah?" tanyanya pada Lina suatu malam, saat mereka duduk di balkon apartemen. Lina dengan kelembutan khasnya menjawab, "Tidak, sayang. Kita hanya mencintai dengan cara yang berbeda." Tapi konflik internal Aisyah semakin dalam.
Ia merasa bersalah karena menyakiti keluarganya, tapi juga marah karena mereka tidak mau mengerti. Di tempat kerja, ia harus menyembunyikan identitasnya, takut dipecat jika ketahuan. Suatu hari, bosnya, seorang pria konservatif, membuat lelucon homofobik di rapat, dan Aisyah harus menahan diri untuk tidak bereaksi. Sementara itu, di rumah lama, keluarga Aisyah berusaha melupakan kejadian itu. Pak Hadi melarang siapapun menyebut nama Aisyah. Bu Siti diam-diam menangis di kamar, dan Rina mulai mencari tahu tentang melalui internet. Rina menemukan artikel tentang diskriminasi terhadap komunitas UER di Indonesia, dan hatinya mulai goyah. Mungkin Kak Aisyah tidak salah, pikirnya, tapi ia tak berani bicara. Kehidupan keluarga berlanjut, tapi ada lubang besar di hati mereka. Pak Hadi bekerja lebih keras, Bu Siti sering sakit-sakitan, dan Rina fokus pada sekolahnya. Aisyah dan Lina membangun kehidupan baru. Mereka bergabung dengan kelompok dukungan rahasia di Jakarta, di mana mereka bertemu orang-orang dengan cerita serupa. Salah satunya adalah Maya, seorang aktis berusia 35 tahun yang telah kehilangan pekerjaannya karena orientasi seksualnya. Kalian harus kuat, kata Maya. Tapi kekuatan itu diuji ketika Lina mendapat tawaran kerja di Singapura. Ini kesempatan bagus, tapi aku tak mau tinggalkan kamu, kata Lina. Aisyah, dengan hati berat, mendorongnya pergi. Kita bisa long distance, katanya, meski tahu itu akan sulit. Perpisahan itu menyakitkan. Aisyah sendirian di Jakarta, menghadapi kesepian dan tekanan. Ia mulai minum obat penenang untuk tidur, tapi itu hanya memperburuk keadaan. Suatu hari, ia mendapat telepon dari Rina. Kak, aku kangen, kata Rina pelan. Aisyah menangis, tapi tak berani bertemu. Jangan bilang ayah, pintanya. Percakapan itu memberi harapan kecil, tapi juga mengingatkan luka lama. Tahun pertama berlalu dengan penuh perjuangan. Aisyah naik jabatan di pekerjaannya, tapi hatinya tetap hancur. Ia sering memikirkan keluarganya, bertanya-tanya apakah mereka baik-baik saja. Di sisi lain, Lina sukses di Singapura, tapi hubungan mereka mulai retak karena jarak. Kita harus bertahan, kata Aisyah dalam video call. Tapi deep down, ia tahu, ini baru permulaan dari badai yang lebih besar. 2 tahun telah berlalu sejak Aisyah meninggalkan rumah. Di apartemen kecilnya di Jakarta Selatan, ia bangun pagi dengan sakit kepala yang semakin sering datang. Dokter mengatakan itu stres, tapi Aisyah tahu ada yang lebih dalam. Lina kembali ke Indonesia setelah proyeknya selesai, dan mereka mencoba membangun kembali hubungan. Tapi masyarakat sekitar mulai curiga. Tetangga bergosip, mereka tinggal berdua, pasti ada yang aneh. Aisyah dan Lina harus berhati-hati, tak pernah menunjukkan kasih sayang di depan umum. Di tempat kerja, Aisyah mendapat promosi menjadi editor senior. Ia menangani buku-buku tentang hak asasi manusia, yang membuatnya semakin sadar akan ketidakadilan terhadap komunitas LGBT di Indonesia. Undang-undang anti-LGBT yang semakin ketat membuatnya takut. Suatu hari, ia menghadiri seminar rahasia tentang hak UER, di mana ia bertemu dengan aktivis terkenal, Budi. Kita harus berjuang, kata Budi. Aisyah terinspirasi, tapi juga ragu. Bagaimana jika keluargaku tahu, pikirnya. Sementara itu, di rumah keluarga, situasi memburuk. Pak Hadi terkenap karena restrukturisasi perusahaan, dan mereka kesulitan bayar cicilan rumah. Bu Siti bekerja sebagai penjahit rumahan, tapi penghasilannya tak cukup. Rina, kini mahasiswa semester pertama, diam-diam menghubungi Aisyah melalui pesan. Keluarga lagi susah, Kak. Ayah sakit hati karena pekerjaan. Aisyah ingin membantu, tapi luka lama masih ada. Aku tak bisa kembali, balasnya. Konflik muncul ketika Lina mendapat tekanan dari keluarganya sendiri.
Orang tua Lina yang tinggal di Bandung mendesaknya menikah. Kau sudah 28, Lina. Cari suami yang baik, kata ibunya. Lina berbohong, bilang ia fokus karir. Tapi rahasia itu mulai membebani. Suatu malam, ia bertengkar dengan Aisyah. Aku capek sembunyi-sembunyi, teriak Lina. Aisyah, dengan air mata, bilang, aku juga, tapi apa pilihan kita? Mereka berdamai, tapi retakan semakin dalam. Aisyah mulai mengalami gejala aneh, kelelahan kronis, berat badan turun. Ia ke dokter, dan diagnosisnya mengejutkan, kanker payudara stadium awal. Harus operasi segera, kata dokter. Aisyah shock, tak berani bilang Lina. Ia merasa ini hukuman atas dosanya, seperti yang dikatakan ayahnya dulu. Konflik internal memburuk, apakah ia pantas hidup bahagia? Ia mulai menarik diri dari Lina. Di sisi lain, Rina memberontak. Ia bergabung dengan kelompok mahasiswa progresi yang mendukung Hakud. Aku dukung Kak Aisyah, katanya pada teman-temannya. Tapi ketika Pak Hadi tahu, ia marah besar. Jangan ikut-ikutan kakakmu, bentaknya. Rina diam, tapi hatinya semakin dekat dengan Aisyah. Ia kirim uang saku ke Aisyah secara diam-diam. Lina menemukan surat diagnosis Aisyah. Kenapa kau sembunyikan? Tanyanya marah. Aisyah menangis, aku tak mau bebanimu. Mereka memutuskan berjuang bersama. Operasi berhasil, tapi pengobatan mahal. Aisyah pinjam uang dari teman, tapi itu tak cukup. Ia mulai memikirkan keluarganya. Mungkin saatnya pulang, pikirnya. Tahun ketiga, keluarga Aisyah hampir kehilangan rumah karena hutang. Pak Hadi sakit jantung karena stres. Bu Siti hubungi Aisyah melalui Rina. Nak, kami butuh bantuan. Aisyah ragu, tapi Lina mendorong. Ini kesempatan rekonsiliasi. Aisyah setuju, tapi dengan syarat, mereka harus terima dirinya. Pertemuan pertama penuh ketegangan. Di kai netral, Pak Hadi datang dengan wajah keras. Kau datang untuk apa? Tanyanya. Aisyah bilang untuk bantu keluarga. Tapi debat muncul. Kau masih dengan wanita itu? Tanya ayahnya. Aisyah jawab tegas, ya, dan itu tak berubah. Pak Hadi pergi marah, tapi Bu Siti tinggal, memeluk Aisyah. Aku kangen, nak. Konflik meningkat ketika tetangga tahu Aisyah kembali. Gosip menyebar, anak Pak Hadi yang lesbi pulang. Aisyah dihadang di jalan oleh kerabat. Kau bawa malu keluarga, kata mereka. Aisyah bertahan, tapi hatinya sakit. Lina datang mendukung, tapi itu memperburuk situasi. Pak Hadi larang Aisyah masuk rumah. Rina menjadi jembatan. Ia ajak Aisyah bicara dengan ayah secara pribadi. Di taman, Aisyah cerita tentang penyakitnya. Aku sakit, ayah. Tapi aku tetap ingin bantu. Pak Hadi shock, tapi ego masih tinggi. Ini akibat dosamu, katanya. Aisyah marah, tidak, ini hidup. Dan aku tak salah mencintai. Pengobatan Aisyah berlanjut, tapi biaya rumah keluarga mendesak. Aisyah jual asetnya untuk bayar hutang. Ini pengorbanan, katanya pada Lina. Lina khawatir, jangan sampai kau kehilangan segalanya. Tapi Aisyah teguh. Di puncak konflik, Pak Hadi sakit parah. Di rumah sakit, ia lihat Aisyah bayar tagihan. Kenapa kau lakukan ini? Tanyanya lemah. Aisyah jawab, karena aku masih keluarga. Itu mulai melelehkan hati ayahnya. 4 tahun setelah pengusiran, Aisyah berdiri di depan rumah lama di pinggiran Jakarta, tangannya gemetar memegang kunci yang diberi Rina. Rumah itu tampak lusuh, cat mengelupas, tanda-tanda kemerosotan ekonomi keluarga. Penyakitnya kini stadium 2, setelah operasi pertama, dan kemoterapi membuat rambutnya rontok, tapi semangatnya tak pudar.
Lina di sampingnya memegang tangan erat. Kita lakukan ini bersama, bisik Lina. Di dalam, Bu Siti menyambut dengan pelukan hangat, air mata mengalir. Terima kasih sudah kembali, Nak. Tapi Pak Hadi duduk di kursi dengan wajah dingin. Kau bantu rumah, tapi jangan bawa gaya hidupmu ke sini. Aisyah menelan ludah, tapi tak mundur. Aku datang sebagai diriku, Ayah. Konflik dimulai lagi. Rina, kini 22 tahun, mendukung Aisyah. Ayah, Aman sudah berubah. Banyak orang seperti Kak Aisyah yang hidup bahagia. Debat keluarga berlangsung berhari-hari. Pak Hadi kutip norma agama dan budaya Jawa yang konservatif. Di Indonesia, ini tak diterima katanya. Aisyah balas dengan akta, ada komunitas LGBT di sini, dan kami punya hak. Bu Siti terjebak, ingin damai tapi takut dosa. Suatu malam, ia bicara pribadi dengan Aisyah. Aku takut kehilanganmu lagi, katanya. Aisyah cerita tentang perjuangannya, diskriminasi di kerja, ancaman online, dan sekarang penyakit. Ini harga yang kubayar, Bu. Lina menjadi sasaran. Pak Hadi anggap ia penggoda. Pergi dari anakku, bentaknya. Lina tetap tenang, saya mencintai Aisyah, dan itu tulus. Tapi tekanan membuat Lina ragu. Mungkin aku harus mundur, katanya pada Aisyah. Aisyah menolak, jangan, ini ujian kita. Situasi memburuk ketika kerabat datang. Paman Aisyah, seorang ulama lokal, datang marah. Kau harus tobat, atau kami boikot keluarga ini. Ancaman itu nyata, bisnis kecil Bu Siti terancam. Aisyah dihadapkan pilihan, tinggalkan Lina atau biarkan keluarga hancur. Konflik internal memuncak. Apakah aku egois, pikir Aisyah sambil menangis di kamar. Rina ambil inisiatif. Ia ajak ayah ke seminar tentang toleransi di Masjid Progresi. Di sana Ustaz bicara tentang kasih sayang universal. Pak Hadi mulai goyah, tapi masih keras. Kembali rumah, ia lihat Aisyah lemah karena kemo. Kau sakit karena ini, katanya. Aisyah jawab, tidak, Ayah. Sakit bisa datang pada siapa saja. Pengkhianatan datang dari dalam. Bu Siti, di bawah tekanan kerabat, desak Aisyah putus dengan Lina. Demi keluarga, Nak. Aisyah shock, merasa dikhianati. Bu, kau juga, tanyanya. Bu Siti menangis, aku tak mau rumah hilang. Aisyah marah, tapi paham pengorbanan ibu. Aisyah putuskan bertindak. Ia hubungi pengacara untuk restrukturisasi hutang rumah. Biaya dari tabungannya habis, tapi rumah aman sementara. Tapi penyakitnya memburuk. Di rumah sakit, Lina setia di sisi. Aku tak akan pergi, katanya. Pak Hadi datang ke rumah sakit, melihat Aisyah lemah. Aku salah, Nak, katanya pelan. Itu momen odd or taught. Tapi rekonsiliasi tak mudah. Ia masih tolak Lina. Kau bisa pulang, tapi sendirian. Aisyah dihadapkan dilema moral, pilih keluarga atau cinta. Ia pilih keduanya. Aku tak akan tinggalkan Lina, tapi aku akan bantu keluarga. Pak Hadi marah, tapi Rina dukung. Ayah, kasih sayang tak ada syarat. Konflik puncak, demonstrasi anti-LGBT di Jakarta. Aisyah dan Lina ikut kontrademo rahasia. Berita menyebar, dan Pak Hadi tahu. Ia konfrontasi Aisyah. Kau pilih jalan ini, maka kau bukan keluargaku. Aisyah jawab, ayah pilih, terima aku atau kehilangan rumah. Pak Hadi terpojok. Hutang masih ada, dan Aisyah punya uang dari warisan nenek yang ia kelola. Ia setuju terima bantuan, tapi dengan hati berat. Pengobatan Aisyah berlanjut, dengan dukungan Lina. Keluarga mulai terima kehadiran Lina, meski lambat. Bu Siti ajak Lina masak bersama. Kau baik untuk Aisyah, katanya.
Tapi damai rapuh. Kerabat terus tekan. Aisyah harus pilih, lawan atau menyerah. 5 tahun berlalu, Aisyah kini 30 tahun, rambutnya tumbuh kembali setelah kemo, tapi bekas luka emosional tetap. Rumah keluarga aman berkat usahanya, tapi hubungan dengan ayah masih tegang. Lina, 32 tahun, telah pindah ke Jakarta permanen, bekerja sebagai desainer. Mereka hidup bersama, tapi selalu waspada terhadap masyarakat. Konflik baru muncul ketika Rina jatuh cinta dengan wanita. "Kak, aku seperti kamu," kata Rina. Aisyah shock, tapi dukung. "Jangan sembunyi, tapi hati-hati." Tapi Pak Hadi tahu dari diari Rina. Kemarahan meledak. "Ini kutukan keluarga," teriaknya. Ia salahkan Aisyah. "Kau pengaruh buruk." Aisyah dihadapkan tuduhan. "Aku tak pernah ajak Rina," katanya. Debat besar terjadi. "Bu Siti mediasi, kita bicara baik-baik." Tapi Pak Hadi desak Rina sembuh. Rina memberontak, "Aku tak sakit, ayah." Situasi memaksa Aisyah ambil keputusan berani. Ia ajak keluarga ke konseling keluarga dengan psikolog progresi. Di sesi itu, mereka ungkap luka lama. Pak Hadi cerita tentang masa kecilnya di desa Konserati, di mana perbedaan dihukum. "Aku takut kalian menderita," katanya. Aisyah paham, tapi menolak kami lebih menyakitkan. Lina ikut sesi, cerita tentang perjuangannya. "Cinta kami tak merugikan siapapun." Pak Hadi mulai mendengar, tapi masih ragu. Penyakit Aisyah kambuh. Stadium 3, prognosis buruk. "Aku mungkin tak lama lagi," katanya pada Lina. Lina hancur, "Jangan bicara begitu." Aisyah putuskan gunakan waktu tersisa untuk rekonsiliasi. Ia ajak ayah jalan-jalan ke Pantai Anyer, seperti masa kecil. Di sana mereka bicara hati ke hati. "Ayah, maafkan aku jika menyakiti." Pak Hadi menangis, "Aku yang salah, Nak. Aku takut masyarakat." Momen itu ubah segalanya. Pak Hadi mulai terima Lina. "Datanglah ke rumah," katanya. Keluarga makan malam bersama pertama kali. Rina senang, ini awal baru. Tapi masyarakat tak diam, kelompok konservatif lokal demo di depan rumah. "Tolak LGBT," teriak mereka. Pak Hadi hadapi mereka. "Ini keluargaku, pergi." Itu pengorbanan besar, ia kehilangan teman lama. Aisyah bayar harga, kesehatan memburuk. Di rumah sakit, keluarga berkumpul. Lina pegang tangan Aisyah. "Aku cinta kamu," bisiknya. Pak Hadi lihat itu dan akhirnya berkata, "Terima kasih Lina atas segalanya." Rekonsiliasi penuh pengorbanan. Aisyah kehilangan energi, Lina kehilangan waktu kerja, Pak Hadi kehilangan reputasi. Tapi mereka dapatkan kedamaian. Di akhir pengobatan, Aisyah sembuh sementara. Keluarga lebih kuat, meski masyarakat masih tekan. 6 tahun setelah semuanya dimulai, Aisyah duduk di teras rumah keluarga, melihat matahari terbenam di Jakarta. Penyakitnya remis, tapi ia tahu bisa kambuh kapan saja. Lina di sampingnya, tangan mereka saling genggam. Keluarga kini utuh, meski dengan bekas luka. Pak Hadi, kini pensiun, sering bicara dengan Aisyah tentang buku-buku toleransi. Bu Siti masak untuk Lina, anggap ia anak sendiri. Rina lulus kuliah, hidup terbuka dengan pasangannya. Tapi perjuangan tak berakhir. Di Indonesia, undang-undang diskriminasi masih ada. Aisyah bergabung dengan advokasi, bicara di forum rahasia. "Kita harus ubah masyarakat," katanya. Lina dukung, "Bersama kita kuat." Konflik terakhir, proposal pernikahan sesama jenis di parlemen. Keluarga Aisyah dukung, tapi kerabat tolak. Pak Hadi hadapi mereka. "Aku belajar dari kesalahanku. Itu odd or thought bagi semua."
Aisyah renungkan perjalanannya, pengusiran, penyakit, rekonsiliasi. Harga yang kubayar mahal, tapi layak, pikirnya. Keluarga kini jadi contoh toleransi di komunitas. Tapi pertanyaan tetap, apakah mencintai sesama jenis benar-benar salah, atau hanya norma masyarakat yang perlu diubah?